Pernah ngerasa bingung bedanya ROM aktif sama pasif? Atau malah deg-degan takut salah pegang lengan pasien stroke pas praktikum dan ujung-ujungnya malah bikin cedera? Wah, hati-hati banget nih. Kesalahan kecil di bangsal tuh efeknya bisa benar-benar fatal buat pasien. Tapi tenang aja, di Explainer hari ini aku bakal bahas tuntas kesalahan-kesalahan fatal yang wajib banget kalian hindari. Coba bayangin fakta mengejutkan ini. Kalian tahu nggak, kalau sampai 80% pasien stroke itu beresiko kena subluksasi atau dislokasi bahu cuma gara-gara salah penanganan? Gila kan? 80% loh. Buat kalian mahasiswa keperawatan atau siapa aja yang lagi ngerawat pasien stroke, ini materi yang wajib banget dikuasai, biar hal horor ini nggak kejadian. Hari ini kita bakal kupas 5 trik penting, mulai dari ngebedain ROM aktif dan pasif, cara cegah subluksasi bahu, tahapan Brunstrom, yang by the way, nomor 3 ini dijamin bakal bikin dosen praktikum kalian terkesima banget, terus ada inovasi rehab VR, sampai bahaya tersembunyi dari overexertion. Yuk, langsung kita bahas. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1 ya. Ini soal timing yang tepat buat range of motion atau ROM. Jujur aja, konsep ini tuh sering banget ketukar pas lagi ujian atau di bangsal. Jadi gini, ROM pasif itu murni kita sebagai perawat yang gerakin ekstremitas pasien tanpa ada kontraksi otot sama sekali dari mereka. Ini krusial banget dilakuin di fase akut, tepatnya di 24-48 jam pertama buat mencegah kontraktur. Tapi ingat ya, kalau pasien udah mulai bisa gerak dikit aja, langsung buruan transisi ke ROM aktif. Kenapa coba? Karena gerakan aktif inilah yang ngajarin sistem saraf pusat dan ngebangun neuroplastisitas buat bikin jalur motorik yang baru. Ayo, coba komen siap di bawah kalau kalian udah paham sama timing ini. Lanjut ke nomor 2. Kasih perhatian penuh ke sini ya, soalnya ini peringatan keras banget pas kalian lagi praktikum transfer pasien. Bahaya subluksasi bahu hemiplegik. Dengerin baik-baik, berdasarkan pedoman dari Canadian Stroke Best Practices, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ya, narik lengan pasien yang flaccid atau lumpuh saat kalian lagi mindahin mereka. Otot yang lagi lumpuh total itu benar-benar nggak punya kekuatan buat nahan tulang humerus di soketnya. Jadi kalau tangan itu ditarik, kombinasi gravitasi plus tarikan dari tangan kita tuh bakal bikin sendinya langsung lepas. Duh, sakitnya luar biasa dan ini benar-benar ngerusak seluruh proses rehab stroke mereka. Terus solusinya gimana dong? Gampang kok. Selalu biasain pakai lap tray, penyangga lengan, atau bantal empuk pas pasien lagi duduk di kursi roda atau tiduran. Pastikan bahunya tetap sejajar dan tertopang dengan aman. Pokoknya, jangan biarin lengan mereka menggantung bebas ke bawah. Hayo ngaku, coba pencet tombol like sekarang kalau kamu juga pernah ngerasa deg-degan pas pertama kali disuruh mindahin pasien stroke. Kita masuk ke nomor 3 nih. Nah, siap-siap catat ya. Ini dia materi yang bakal bikin instruktur klinis atau dosenmu melongo pas lihat pemahamanmu. Kalian wajib banget paham soal tahapan pemulihan Brunstrom ini. Banyak banget mahasiswa yang panik pas lihat pasien yang awalnya lemes total, tiba-tiba ototnya malah jadi kaku, kencang, atau spastik. Dipikirnya kondisi pasien memburuk kan, padahal naiknya spastisitas itu adalah fase transisi yang super normal. Perjalanan pemulihan pasien stroke itu biasanya mulai dari flaksiditas, terus naik ke puncak spastisitas di mana gerakan sinergi itu muncul. Setelah itu, pelan-pelan spastisitasnya bakal menurun sebelum akhirnya fungsi normal mereka bisa perlahan kembali. Jadi, tugas kita adalah ngedukasi pasien kalau kaku-kaku itu justru tanda kemajuan saraf mereka. Jangan sampai mereka keburu putus asa. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita bakal ngomongin soal masa depan keperawatan dan teknologi klinis nih. Zaman sekarang, rehab stroke tuh udah nggak cuma sebatas angkat beban atau regangan manual aja loh. Alat-alat canggih kayak virtual reality, misalnya Neuro VR, sekarang lagi hits banget dipakai buat ngehack atau mengelabui otak pasien. Jadi pasien diajak main game terapi pakai ilusi visual, yang bikin otak mereka ngerasa gerakannya udah jauh lebih baik dibanding aslinya. Nah, ilusi inilah yang secara aktif maksa otak buat ngelakuin rewiring dan mulihin fungsi motorik dengan jauh lebih cepat. Keren banget kan teknologinya? Dan akhirnya kita sampai di kesalahan terakhir nomor 5. Ini tuh sering banget diabaikan, tapi efeknya bahaya banget buat pasien. Kesalahannya adalah gagal ngebedain rasa capek yang normal sama overexertion atau kelelahan ekstrim. Ingat ya teman-teman, di dunia rehab stroke, nyeri tajam itu mutlak sebuah tanda bahaya. Bukan berarti ototnya lagi sukses dilatih. Latihan pemulihan tuh nggak boleh sampai bikin nyeri menusuk atau malah micu spastisitas memburuk tiba-tiba. Kalau pasien mulai ngeluh pusing, ngerasa brain fog, atau kelelahannya nggak hilang padahal udah diistirahat berjam-jam, itu fix porsinya berlebihan. Segera modifikasi gerakan atau kurangi intensitasnya. Jangan lupa, ngasih waktu istirahat itu perannya sama pentingnya kayak ngasih latihan. Sip, sekarang mari kita rekap cepat 5 trik esensial ini. Siapin HP kalian, yuk di screenshot sekarang. 1.
kuasain benar-benar timing rom pasif dan aktif. 2. Jangan pernah narik lengan yang flaksit, selalu lindungi bahu pasien. 3. Pahami ketujuh tahapan Brunstrom biar nggak panik lihat spastisitas. 4. Jangan tutup mata sama inovasi kece kayak VR. Dan 5. Langsung stop latihan kalau ada keluhan nyeri tajam. Waspadai overexertion. Jangan lupa di-save ya materinya. Jadi, perawat yang hebat tuh kuncinya ada di penerapan ilmu yang benar dan selalu up to date. Karena percaya deh, teknik yang salah itu bukannya bikin pasien sembuh, malah bisa nahan kemajuan mereka, kayak yang udah kita bahas barusan. Buat nutup explainer kita hari ini, coba deh sambil direnungin. Apakah teknik penangananmu di bangsal selama ini udah bener? Atau jangan-jangan tanpa sadar malah ngehambat pemulihan pasienmu sendiri? Yuk, evaluasi bareng-bareng. Jangan lupa buat subscribe untuk lanjut ke part 2. Share video ini ke grup angkatan kalian biar pada nggak nyasar pas praktikum. Dan langsung komen di bawah kalau kalian masih punya pertanyaan. Sampai jumpa!